Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Baik-baik, Pak De. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya mendapatkan tugas, salah satu tuntutan tugas dalam pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah melakukan wawancara kepada kepala sekolah, di mana di modul 3.1 itu ada materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, tapi mungkin yang saya wawancarai adalah Bapak sebagai kepala sekolah, di mana Bapak sebagai kepala sekolah tentu sebagai pelaksana dan juga penentu kebijakan di sekolah, yang mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan kepada Bapak. Yang pertama, mungkin Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah khususnya di SDN 148 Cibagot ini, tentu ada beberapa kasus atau kejadian yang mungkin dilema etika ya Pak ya. Nah, pertanyaan pertama mungkin bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Ini pekerjaan ini dikatakan sulit, yang memang bisa diterjemahkan, dikatakan mudah pun juga sama. Ini pekerjaan yang sulit, sehingga kita harus sangat-sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Kita selalu mengajak, terutama yang kita akan kita ajak itu adalah wali kelas, karena dia adalah orang kita di sekolah. Yang kedua juga sudah dengan orang tua, dengan guru yang di kelas itu yang mengajar mereka. Kita itu juga harus tahu kesehariannya dengan orang tuanya bagaimana. Nah, apabila sudah ketahuan dari gurunya bagaimana dia di kelasnya, sewaktu dia mengajar, atau mungkin sewaktu dia masuk dari gerbang ke kelas, terus kita mengundang juga orang tua, sehingga di situ baru kita akan bisa menerjemahkan. Dan kita di situ pun kita sangat hati-hati sekali, karena sekarang itu banyak orang tua kadang-kadang tidak menerima masukan dari dari gurunya, atau mungkin kita guru minta ke kita undang pun dia tidak merasakan bagaimana anaknya. Sehingga keputusan ini harus betul-betul kita cermati, harus betul-betul kita hati-hati, sehingga tidak salah kita menyampaikan kepada orang tua hasil temuan itu. Jadi pada intinya Bapak mengidentifikasi kasus tersebut berdasarkan informasi yang faktual, Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama memang kasus-kasus tersebut ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar begitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah tersebut? Kalau kita itu selalu didasarkan kepada aturan, juga kita sandarkan kepada sandaran hukum, aturan yang sudah berlaku di di kita di pendidikan, juga sandaran hukum dampak positif negatifnya. Jadi kita tuh dua-duanya disandingkan, sehingga kita tidak salah menurut aturan, juga tidak salah dengan hukum. Hingga dengan dua ini salah semuanya aman-aman saja. Jadi artinya Bapak mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan, artinya tetap melakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Baik, mungkin bisa disebutkan Pak atau digambarkan salah satu contoh pengambilan keputusan tersebut dalam kegiatan Bapak selama ini mungkin. Kalau kita contoh ya, kalau kita dengan anak ya, anak ini keberhasilannya sangat sulit lah, sangat sulit. Tapi anak ini tidak bisa kita putus, maka kita selalu mempunyai masukan kepada orang tuanya dengan cara pendidikan di tempat lain, sehingga anak itu tidak rugi begitu. Kenapa? Contohnya anak ini dari kelas 1-nya tidak ada kemajuan,
Begitu di kelas 2, dicoba di kelas 2, sama sekali tidak kemajuan. Maka kondisi ini, satu sisi kita memang tidak bisa menyalahkan anak, tidak bisa menyalahkan orang tua. Sisi lain, anak itu bagaimana supaya selamat. Ini kan yang luar biasa. Kita sangat hati-hati. Itu kalau kita dari pendidikan anak yang disampaikan oleh guru, yang disampaikan oleh rekan mereka juga teman-temannya dengan kemajuan itu, sehingga kita betul-betul harus sangat-sangat ya hati-hati mengambil sikapnya itu. Berarti artinya tetap kita harus penuh kehati-hatian dalam menentukan salah saja sedikit saja dari ucapan kita itu fatal juga gitu. Fatal. Nah, mungkin dari contoh tadi yang Bapak sebutkan, ada bagaimana Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak lakukan selama ini Pak mengenai masalah tersebut? Contohnya kemarin kita ada anak yang dia sama sekali tidak lepas dari orang tuanya. Kelas 1 kelas 2 dia bisa dengan orang tua masih kecil. Masa kelas 3 kesananya satu kelas dengan orang tuanya. Ini kan solusi yang sangat luar biasa. Sisi lain orang tuanya mungkin dari kelas 1 kelas 2 yang disampaikan oleh gurunya, disampaikan oleh kita 2 tahun itu hampir 2 tahun ya, dia tidak menerima. Meskipun dia tahu anak itu tidak ada kemajuan. Nah, maka kita berikan solusi. Bagaimana kalau seandainya kita anak ibu apa yang sudah dilakukan sampai hari ini, kalau ditindaklanjuti dengan sekolah di tempat lain yang ibu jadi tenang, anaknya juga jadi pintar, itu baru mereka akan tahu. Itu pun lama pada dengan cara begini udah lama sekali. Sulit lah dari gambaran-gambaran itu ya, gambaran-gambaran yang sangat krusial, bagaimana menyejukkan anaknya, bagaimana menyenangkan orang tuanya. Ini agak sedikit itu luar biasa juga lah menangani itu. Mungkin ada hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Komunikasi yang lancar, komunikasi yang aktif. Kita tidak ada ketersinggungan antara satu dengan lain. Kalau kita tidak komunikasi aktif, kadang-kadang kita salah menafsirkan. Apabila sudah salah menafsirkan, salah akan memberikan keputusan itu. Yang mengakibatkan ada miskomunikasi. Iya itu. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini, tentu pasti dalam menentukan suatu kebijakan tidak mudah Pak ya. Nah, mungkin pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang ini satu sisi kita tidak bisa, ini kita tidak diputuskan. Sisi lain, kalau ini tidak diputuskan, maka dia akan tersendat ke depannya. Dan terkadang kita itu mikirnya kan hari ini, tidak hari ini ke depan. Sehingga kita begitu diputuskan dengan sandaran-sandaran tadi, beberapa perspektif dari beberapa sudut, kita putuskan lanjut atau tidak. Begitu kita diputuskan tidak dilanjutkan, maka mereka tuh baru kepikir ini lebih baik kalau seandainya tidak diputuskan, maka kedepannya akan lebih sulit, lebih suram, dan tidak bisa lagi berpikir. Begitu kita diputuskan, ternyata banyak hal yang mereka lakukan. Jadi tantangannya kita harus mengambil keputusan secara cepat ya, tidak menunda-nunda begitu ya, supaya masalahnya mungkin tidak berlarut-larut gitu Pak ya. Nah, mungkin Pak dalam menyelesaikan sebuah masalah tersebut, nah, apakah Bapak ketika ada masalah Bapak menyusun jadwal atau menyelesaikan secara langsung, atau kira-kira dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Kalau kita salah menanggapi atau kita kata orang Sunda gurung rusuh, itu bisa fatal.
Karena yang namanya etika ini kepada mental. Kalau kita tidak bijak, itu akan mengakibatkan dia trauma, dia itu mentalnya akan down. Makanya kita begitu ada informasi tidak langsung diputuskan, kita harus betul-betul dicermati. Bila perlu kita cari dulu sumber-sumber, dan kita sudah kumpul informasi-informasi yang dan lengkap, baru kita diskusikan kembali. Jadi intinya bagaimana kita menyelesaikan kasus tersebut, intinya perlu banyak pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya harus apa yang dilakukan. Karena kalau ini salah, komentar juga. Nah, kira-kira Pak, ada tidak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus ini saya di sini alhamdulillah banyak hal-hal informasi yang sangat terbuka, termasuk mungkin di sini itu kita banyak informasi dari orang lain. Contohnya kita sering adanya pelatihan atau apa, atau mungkin kita ada yang namanya dari dinas pendidikan atau tugasbin. Mereka biasanya suka lebih curhatnya lebih terang benderang gitu, lebih kepada lebih fokus, sehingga mudah sekali kita bisa menebak, atau kita bisa menjabarkan, atau kita bisa mengungkapkan apa yang dia ceritakan. Jadi lebih terbuka lagi. Kadang-kadang kita menanya ini dia tertutup, menanya itu dia tidak terbuka. Begitu kita ada kegiatan hal orang lain yang menyampaikan dari aksan kita, mereka lebih intens, mereka lebih terbuka, sehingga kita pun kadang-kadang di situ akan tahu, ternyata masalahnya di sini nih, sehingga kita tidak tidak sulit untuk bisa menerjemahkan berikut. Baik, artinya dalam menangani kasus ini berarti kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri Pak, terutama adalah faktor yang mendukung atau mendukung Bapak, salah satunya pengawas zona yang memang pasti memahami apa yang ada di Bapak. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan, kira-kira dan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini, kira-kira Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai bagaimana mengambil keputusan di dalam etika? Yang pertama mungkin pada kita tidak merasa bahwa kita itu adalah segala bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita itu harus selalu membuka diri dan meminta informasi dari keseluruhan, sehingga kita hal-hal baru, hal-hal yang tidak dipahami, hal-hal yang belum kita ditemukan, itu akan tersendirinya. Nah, makanya kita saya secara pribadi tidak menganggap permasalahan itu adalah sepele. Permasalahan itu adalah mudah. Permasalahan itu bisa diputuskan dengan begitu mudah. Kita tidak. Tapi semuanya itu harus ada informasi yang jelas. Semuanya itu harus kita mencermati dengan teliti. Semuanya itu kita harus bersikap dengan yang adil tadi. Sehingga semuanya itu merasa senang, gembira apa yang kita putuskan. Baik, luar biasa Pak. Intinya apa yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana pengambilan suatu keputusan yang terutama di dalam etika tersebut, tentu kita harus bagaimana mengambil keputusan yang bijak, dan terutama bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan rekan agar pengambilan keputusannya berdasarkan informasi yang aktual. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, dari pengalaman yang sudah disampaikan kepada saya, mudah-mudahan menjadi ilmu juga bagi saya. Dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi saya khususnya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Izin perkenalkan Ibu, saya Ade Mulyono dari SDN 148 Cibaduyut. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin berkenaan dengan ada tugas modul 3.1 tentang pendidikan guru penggerak. Bahwasanya saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah
tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Namun sebelum diwawancara, mohon agar berkenan mungkin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pre Meilani. Saya Kepala Sekolah SDN 192 Ciburuy. Mangga Bapak, dilanjutkan. Baik, mungkin Ibu, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ini. Mungkin berdasarkan pengalaman Ibu ya Bu ya, sebagai kepala sekolah tentunya, mungkin selama ini bagaimana dalam kegiatan sehari-hari Ibu sebagai kepala sekolah yang tentunya sebagai penentu kebijakannya, mengidentifikasi beberapa kasus atau mungkin kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang mungkin pernah Ibu alami selama ini. Gimana kira-kira? Cara saya dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yaitu dengan cara mengamati dulu masalah yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang tentunya informasi yang faktual ya, kemudian menentukan suatu keputusan sesuai dengan atau mengacu kepada peraturan yang ada. Oke, baik. Jadi pada ini Ibu dalam mengidentifikasinya melalui pengamatan dan mengumpulkan mengidentifikasi fakta-fakta faktual ya, itu faktual. Baik, nah selama ini mungkin bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar Ibu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira gitu. Nah itu bingungnya, kalau sama-sama benar mengandung nilai kebajikan Ya. jadi bingung. Dalam pengambilan keputusan itu harus dikembalikan semuanya pastinya pada aturan ya Pak ya. Dan di mana setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan dengan rekan-rekan sejawat yang diantaranya itu yaitu guru ya Pak ya. Baik guru senior maupun guru junior, tidak ada batasannya karena semua itu rekan-rekan sejawat kita. Kemudian dalam itu yaitu memastikan bahwa keputusan itu memang benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Kenapa kejadian itu terjadi, pasti ada alasannya, dan tidak mungkin tiba-tiba kejadian itu terjadi kalau tidak ada alasannya. Ya betul. Nah tentu alasan suatu kejadian memang itu pasti tidak utama Bu ya. Nah mungkin Ibu bisa digambarkan contoh kecil kejadian yang mungkin pernah terjadi, bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan yang memang tentunya dilema bagi Ibu untuk menentukan kebijakan yang Ibu putuskan. Kira-kira ada contohnya? Contohnya ketika datang guru PPK Pak, tahun kemarin ya, bukan tahun kemarin, berarti tahun ajaran baru ya, ada guru PPK datang, guru olahraga 2 orang. Sedangkan kan kalau guru olahraga itu harus 24 jam ya Pak ya? Ya betul. Untuk aturannya kan 24 jam ya satu guru itu. Sedangkan di Ciburu itu kan cuma ada 11 kelas, otomatis kan kurang ya, cuma ada 22. Nah, 2 guru ini harus memiliki 24 jam, sedangkan saya tidak tahu kan gimana posisi mereka ketika mereka mengajar atau melayani anak-anak, karena mereka guru-guru baru. Sedangkan saya harus memilih mana yang dapat 22 jam dan mana yang dapat 24 jam. Nah, untuk menyelesaikan seperti itu, saya kumpulkan guru-guru yang ada sama guru-guru PJOK yang PPK itu. Saya tanyakan mana yang sudah sertifikasi dan mana yang belum. Karena kan yang sertifikasi mah otomatis harus 24 jam kan ya. Yang tidak sertifikasi mah bisa 22 jam dan kekurangan jamnya dia bisa mencari ke SD lain. Dari hasil rembukan guru-guru ternyata ada yang mempunyai 24 jam karena dia pertimbangannya karena dia sudah sertifikasi, dan yang belum sertifikasi saya taruh yang dapat 22 jam dan dia cari yang 2 jamnya ke SD yang lain. Saya tidak bisa langsung memutuskan Pak Irfan langsung ke 24 jam, Pak Beni langsung 22 jam, tapi kan harus ada obrolan-obrolan dulu dengan guru-guru PPK dan dengan guru-guru yang ada di situ. Begitu Pak. Pada intinya Ibu mengambil keputusan tidak secara sepihak, jadi pada intinya perlu ada koordinasi dan juga kita menemukan fakta-fakta yang memang mendukung bagaimana keputusan itu diambil secara bijak oleh Ibu sendiri. Nah Ibu mungkin selain hal itu, nah kira-kira hal apa saja yang selama ini menurut Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut?
Kalau saya tuh merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan yang ada di lapangan. Saya mengobrol dulu dengan guru-guru, dengan rekan-rekan sejawat, bukan terbatas hanya guru senior saja ya, semua guru juga sama, karena tidak tergantung junior dan seniornya. Ilmu mah dari siapa saja, siapa tahu guru junior itu mempunyai pengalaman yang lebih daripada guru senior, jadi tidak terbatas oleh siapapun. Kemudian saya dengar pendapat mereka, kemudian kita sama-sama mengambil keputusan yang menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi itu mungkin yang menurut Ibu anggap efektif, dan pada dasar memang kita perlu komunikasi ya, bukan hanya sendiri, artinya ada diskusi dan musyawarah dengan belakang sekitar kita, terutama kepentingan untuk sekolah Ibu sendiri. Nah, selain itu mungkin hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, tantangannya itu kalau keputusan kita tidak diterima, kurang diterima atau tidak diterima, tapi kita tetap harus meyakinkan orang-orang sekitar kita bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Ya. Oh iya. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, nah tentu kira-kira apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu dalam bentuk prosedur atau mungkin apa yang selama ini Ibu jalankan? Kalau untuk penyelesaian masalah tidak ada jadwal ya Pak ya. Ketika ada masalah ya harus selesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai hari itu juga. Jadi tidak lama, karena kalau misalkan terlalu lama atau dibiarkan, masalah akan terus bertambah dan akhirnya terlupakan untuk diselesaikan. Jadi artinya lebih cepat lebih baik Bu ya, tidak menunda-nunda. Nah, mungkin Ibu adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Dukungan Pak, dukungan dari rekan-rekan sejawat ya Pak ya. Semua yang ada di sekolah itu rekan sejawat kita. Seperti tadi saya katakan, tidak ada senior dan junior, semua adalah sama, karena semua juga mungkin punya pendapat yang bisa kita ambil. Dan tidak semua orang pendapatnya itu salah. Ada di satu sisi ada yang pendapatnya bisa kita ambil, di satu sisi ada yang tidak. Semua mendukung, semua harus mendukung dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Baik, pada intinya mungkin faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu adalah lingkungan Ibu sendiri Bu ya, dengan rekan kerja atau mungkin guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika Bu? Ambil keputusan secepat mungkin dengan meminta masukan kepada rekan-rekan yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat mendapatkan keputusan yang terbaik yang tidak membuat orang menjadi bersalah atau menjadi tidak nyaman dengan keputusan yang kita ambil. Baik, mungkin Ibu alhamdulillah terima kasih atas waktunya. Pada intinya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu menjadi salah satu pengetahuan juga bagi saya, terutama mungkin dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini, memang salah satu tugas untuk dikerjakan dalam kegiatan guru penggerak ini. Mudah-mudahan pengalaman Ibu bisa saya petik hal yang lebih baik untuk mungkin bisa dikembangkan di lapangan. Terima kasih buat atas waktunya. Sama-sama. Sekian mungkin yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kebetulan saya Ade Mulyono dari SDN 148 Cibaduyut. Kebetulan ada salah satu tugas di pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, di mana tugasnya itu adalah sebagai peserta pendidikan guru penggerak harus mewawancarai
kepala sekolah mengenai kasus-kasus atau mungkin keputusan yang pernah diambil dalam jabatannya sebagai kepala sekolah yang memang dalam pengambilan keputusannya dimungkinkan dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri dulu sebelum dilanjutkan. Oh iya, nama saya Muhammad Syukron. Saya adalah kepala sekolah di SDIT At-Taqwa. Oke, baik Bapak, terima kasih ya sebelumnya atas waktunya. Dan mungkin saya langsung saja ke beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan. Bahwasanya pertanyaan ini disampaikan ke Bapak dan Bapak diharapkan menyampaikan informasi kepada kami berdasarkan pengalaman Bapak dalam menentukan kebijakan-kebijakan di sekolah Bapak khususnya atau yang pernah Bapak alami mungkin. Mungkin yang pertama, mungkin Bapak selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral mungkin dari pengalaman Bapak selama ini gitu Pak. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Dilema dalam etika atau bujukan moral itu memang banyak terjadi, bukan saja di sekolah kami di SDIT At-Taqwa ancamannya, tapi juga di sekolah ini mungkin bisa saja sama tapi berbeda masalah. Nah, pengalaman yang terjadi di sekolah kami itu adalah pertama tentang masalah anak atau siswa yang jarang masuk. Katakanlah 1 bulan itu hanya 4-5 kali. Nah, pertama itu menerima laporan atau mengumpulkan informasi baik dari wali kelas atau guru kelas ataupun dari orang tua teman anak tersebut. Iya. Jadi pada intinya mengumpulkan informasi faktual mungkin Pak ya. Informasi Betul. faktual dari wali kelasnya masing-masing atau guru-guru yang mengampung wali tersebut. Baik Pak. Mungkin selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang memang sama-sama benar Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Iya. Untuk bagaimana cara mengambil keputusan sama-sama kebajikan, contoh realnya saja misalnya ada salah satu anak atau siswa itu karena kami ini adalah sekolah swasta yang berbayar, biasanya di masalah administrasi keuangan baik itu SPP maupun uang pembangunan. Yang pertama adalah tadi mengumpulkan informasi dulu baik dari orang tua maupun dari korlas atau komite. Setelah terkumpul itu baru kami atas nama kepala sekolah melaporkan ke yayasan bahwa ada permasalahan di salah satu anak tentang masalah administrasi keuangan. Nah, setelah kami rapat dengan pengurus yayasan dan didapatkan satu keputusan, itu kami mengadakan observasi ke lapangan atau ke orang tua, baik itu melalui wawancara dengan tetangga anak tersebut ataupun sama orang tuanya. Nah, setelah mengadakan wawancara observasi, baru kami melaporkan lagi ke yayasan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan. Contoh realnya, misalnya salah satu anak tersebut misalnya tertunda pembayaran SPP sampai 3-4 bulan.
bahkan ada yang sampai 6 bulan. Nah, setelah melaporkan dan melakukan observasi, baik melalui wawancara ataupun pengamatan langsung ke lapangan, yaitu ke tempat kediaman tersebut, kami melaporkan ke yayasan, berdiskusi, mengambil keputusan yang terbaik. Nah, setelah berdiskusi, bermusyawarah dengan yayasan, akhirnya kami memutuskan bahwa anak tersebut itu bisa melanjutkan belajar, itu dari sisi sosialnya, untuk kebaikan anak tersebut supaya tidak tertinggal dalam akademiknya dengan yang lain. Baik, berarti mungkin pada dasarnya merupakan salah satu langkah-langkah juga Pak ya. Selain dari kebijakan yang diambil, itu mungkin Bapak juga menentukan langkah-langkah yang mungkin selama ini Bapak lakukan. Jadi bukan hanya langsung Bapak menentukan sebuah keputusan, tapi berakar dari bawah dulu mungkin ya. Betul. Orang tua, kemudian wali kelas, guru, kemudian kepala sekolah dan melalui yayasan juga. Apakah ada langkah-langkah lain Pak atau prosedur lain yang mungkin biasa Bapak lakukan selama ini selain itu? Nah, selain dari hal itu, biasanya setelah 6 bulan berjalan, itu biasanya dipanggil orang tuanya. Terus pertama menanyakan bagaimana, kenapa sampai 6 bulan ini belum bisa membayarnya. Yang kedua, kira-kira kapan mau bisa membayarnya. Terus yang ketiga kalinya adalah, ini mungkin yang mungkin jarang tanya, apa yang bisa kami bantu untuk putra atau putri Bapak bisa tetap bersekolah. Jadi artinya berkesinambungan ya Pak, tidak sebatas kebijakan di sekolah, tapi ada timbal balik antara sekolah di sekolah. Baik Pak. Nah, hal-hal apa saja Pak kira-kira yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Biasanya yang kami jalankan selama ini itu biasanya melalui home visit. Ya, yang diawali oleh guru kelas atau wali kelas. Itu biasanya home visit. Setelah melakukan home visit atau kunjungan ke rumahnya dengan melakukan dialog dari guru, dan guru melaporkan ternyata belum ada perubahan selama beberapa minggu atau paling lama itu misalnya 2 bulan, itu biasanya kami sebagai kepala sekolah langsung mendatangi ke rumahnya dan mengajak untuk tetap bersekolah. Itu karena apa? Karena masa anak adalah masa belajar, itu yang paling penting. Kalau dalam segi tantangannya Pak, dalam tantangan dalam pengambilan keputusan yang memang selama ini Bapak rasakan dalam dilema etika ini, kira-kira tantangannya apa Pak? Tantangannya pertama adalah kami berkomunikasi dengan yayasan. Karena apa? Karena yayasan itu kan tahunya bagaimana operasional itu berjalan, yaitu untuk katakanlah memberikan honor kepada guru, kepada penjaga sekolah atau bagian kebersihan dan lainnya. Nah, ini yang sangat dilema sekali. Sementara kami itu melihat pada sosial bagaimana anak tersebut tetap bisa belajar. Nah, kalau ini Pak, kira-kira apakah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus, atau langsung menyelesaikan di waktu tersebut, atau mungkin Bapak memiliki jadwal untuk menyesuaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang mungkin Bapak jalankan selama ini? Nah, prosedurnya yang pertama diawali oleh wali kelas dulu, itu dalam penyelesaian masalah tersebut. Setelah oleh wali kelas itu belum ada hasil ataupun solusi atau perkembangan, itu jaraknya itu biasanya
dalam 3 minggu. Setelah 3 minggu itu yang dilakukan oleh guru itu baik itu misalnya di kelasnya melalui menanyakan ke anak-anak yang biasa kami dapat informasi dari guru, ataupun misalnya home visit ke rumahnya, itu biasanya selama 3 minggu. Karena apa? Minggu pertama itu kita memberikan catatan, minggu kedua itu komunikasi dengan temannya, yang minggu ketiga itulah baru kita komunikasi dengan orang tuanya. Nah itu baru setelah itu lapor guru ke kami sebagai kepala sekolah. Nah kepala sekolah minggu berikutnya, minggu keempat itu menindaklanjuti apa yang telah dihasilkan oleh wali kelas atau guru tersebut. Oke, baik. Nah kira-kira Pak, adakah tidak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang membantu dalam masalah dilema etika itu biasanya dari Korlas. Karena kenapa dari Korlas atau koordinator kelas? Karena Korlas itu banyak berkomunikasi dengan orang tua siswa itu, sehingga kami mengambil keputusan itu atau kebijakan itu tidak dari sisi guru saja, tapi dari sisi orang tua. Nah dari semua hal yang telah disampaikan Pak dari awal, kemudian kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pertama, dalam mengambil keputusan dari dilema etika tersebut, pertama di awal kami komunikasi dengan yayasan bahwa di sekolah kami ini ada beberapa hal yang menjadi permasalahan rutin tiap tahun di dilema etika itu, sehingga kami bisa memberikan masukan dalam keputusan yayasan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya adalah untuk memudahkan dalam mengambil keputusan dilema etika itu dari orang tua, dari Korlas, dan dari lingkungan sekitar. Karena bisa jadi ada juga faktor dari eksternal, itu lingkungan sekitar itu. Sehingga ketiga komponen ini itu kami ambil untuk mengambil keputusan. Oke, baik, sangat luar biasa sekali. Artinya pada dasarnya kita perlu kerjasama ya Pak dengan lingkungan di sekitar kita, terutama sekolah dengan guru, wali kelas, dan juga mungkin yayasan atau sekolah swasta, terutama dengan orang tua siswa. Betul. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak atas waktunya dan juga pengalamannya selama ini berbagi cerita kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi saya. Amin. Dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum.